Syarat hidup bahagia adalah menjalin hubungan baik kepada Allah Sang Pencipta dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Alhamdulillahilladzi jadadal a'wama aman ba'da am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'am tatawalla kal amtar. Bashkuru syukra ibadihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه العزيز اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan lapang waktu, sehingga pada siang ini kita bersama-sama dapat hadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, saya khatib berwasiat kepada saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan, dua syarat hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebagai landasan tema khutbah saya pada kali ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya, mereka akan ditimpa suatu kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Dari ayat yang baru saja saya bacakan, jelaslah bahwa syarat hidup bahagia adalah menjalin hubungan baik kepada Allah Sang Pencipta dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 172 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka mereka semua menjawab, benar,
kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ayat ini menggambarkan dan mengisahkan bahwa sebelum kita terlahir di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah di hadapannya terhadap kita semua ketika berada di alam roh. Yang inti dari sumpah itu adalah bahwa kita mengakui dan mempercayai Tuhan kita adalah Allah, dan konsekuensinya adalah kita sanggup untuk mengabdi dan menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, tunaikanlah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bila kita sudah menjalin hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai syariat yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syarat hidup bahagia sudah kita dapatkan satu. Dan itu belum sempurna bila syarat yang kedua tidak kita jalankan. Yang kedua, hubungan baik kepada sesama manusia perlu kita jalin dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. An Abdullah bin Umar wa ibn al-As, muttafaqun alaih. Yang artinya, orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya merasa selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang telah Allah larang padanya. Hadis ini menjelaskan bahwa bila kita mengaku sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita bisa menjamin kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Manakala kita berada di suatu tempat, orang-orang yang ada di sekitar kita merasa aman, damai dengan ucapan dan perilaku kita, maka telah benarlah keislaman kita. Tapi manakala orang-orang yang ada di sekitar kita merasa resah dari ucapan dan perilaku kita, maka perlu kita pertanyakan, sudah benarkah keislaman kita? Hadis lain Rasulullah SAW menyatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW telah bersabda Nabi, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik itu berupa kehormatannya atau tentang sesuatu, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari saudaranya itu, artinya meminta maaf, sebelum datang suatu hari yang tidak berlaku lagi uang dinar dan uang dirham. Jika seseorang tidak menyelesaikan hablum minan nasnya dengan saudaranya tentang kezaliman atau hal-hal yang telah menyakiti saudaranya, tidak ia selesaikan sebelum matinya, maka jika ia mempunyai amal soleh, maka nanti di akhirat akan diambil amal solehnya itu sekedar apa yang telah dia lakukan terhadap saudaranya, lalu diberikan kepada saudaranya yang telah dizaliminya. Wa illam yakun lahu hasanatun, bila ia sudah tidak punya kebaikan sama sekali, ukhidha min sayyiati sahibihi,
fahumila alaihi, maka akan diambil keburukan saudaranya yang dizalimi itu, lalu keburukan itu akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Di sini jelas bahwa hablum minan nas hendaklah kita selesaikan dengan baik kepada sesama manusia, siapapun dia orangnya, sebelum dia nanti menuntut kita di akhirat. Sebelum ajal menjemput kita, hendaklah semua urusan yang berhubungan dengan saudara-saudara kita selesaikan di dunia ini. Bila itu semua kita jalankan, hubungan baik kepada Allah telah kita jalankan sesuai syariat, hubungan kepada sesama manusia sudah kita jalankan sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, maka syarat hidup bahagia telah kita dapatkan dua-duanya. Insya Allah kita akan hidup bahagia fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk dapat menjalankan syariat dengan benar dan menjalankan hablum minnas juga dengan benar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwa manba'us sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul li akma'il qaul فكونوا على هم بمقتضى هذه الخطبة القصيرة الهنية وحاسبوا أنفسكم كل جمعة حتى تكونوا آمنين ومن اللغو واللهو مؤرضين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة رشد. اللهم أحينا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون. قيم الصلاة.